supervi observasi kelas ya, Bu, ya? Siap. Kita. Oke, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ina Suwana, calon guru penggerak angkatan 11 IPTB SDN Bojong Melati Kecamatan Bangu 2 Kabupaten Indramayu. Hari ini saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Ibu Yanti Lestari Damayanti kelas 4 UPTB SDN Bojong Melati. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ena. Apa kabar hari ini Bu Yanti? Baik. Alhamdulillah ya, selalu baik, selalu sehat. Mudah-mudahan begitu juga dengan Ibu Ena. Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Yanti. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan observasi yang akan Ibu Yanti lakukan di kelas ya Bu ya. Sebelum saya melakukan supervisi observasi nanti di hari Rabu depan. Dan tujuan dari supervisi ini untuk mengetahui atau mengevaluasi pembelajaran yang Ibu Yanti lakukan di kelas ya, guna untuk perbaikan administrasi supaya menjadi lebih baik lagi untuk kita semua ya Bu ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu ya. Yang pertama yaitu tentang tujuan pengembangan, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Yanti lakukan di kelas itu. Kira-kira apa saja Bu ya? Saya jawab ya. Ya, mangga Ibu Yanti dijawab. Karena nanti yang akan diobservasi itu nanti saya akan mengambil materi pelajaran matematika dengan materi pembagian. Dan nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya adalah yang pertama itu setelah saya menampilkan PowerPoint yang saya buat, saya harap nanti siswa dapat menjelaskan prosedur pembagian bilangan satu angka dengan cermat. Kemudian setelah siswa melihat PowerPoint yang saya paparkan juga, saya mengharapkan juga siswa dapat menerapkan prosedur pembagian bilangan satu angka dengan cermat. Kemudian siswa juga dapat menghitung pembagian bilangan satu angka dengan cermat dan tepat. Terus dengan menggunakan media konkret ya, nanti siswa juga diharapkan dapat menguji pembagian bilangan satu angka dengan cermat. Baik, tujuan pembelajaran yang dipaparkan sudah cukup ya Bu ya. Untuk selanjutnya, area pengembangan apa yang akan Ibu Yanti kehendaki nanti untuk siswa dan untuk kompetensi Ibu Yanti sendiri? Pengembangan untuk saya menggunakan berbagai media ajar ya. Di sini media ajar, alhamdulillah sekolah kita juga sudah punya seperti media IT, yaitu menggunakan laptop, InFocus, kemudian kita juga difasilitasi dengan internet, jadi kita bisa menggunakan media-media dari internet, salah satunya media YouTube untuk ada sebagai nyanyian tentang pembagian. Kemudian ada juga contoh-contoh soal dari pembagian. Selain saya juga membuat PPT yang nanti ditayangkan untuk siswa. Untuk siswanya nanti diharapkan siswa setelah mendapatkan pembelajaran ini, siswa dapat menyelesaikan masalah yang terjadi tentang pembagian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi untuk Ibu Yantinya sendiri yaitu pengembangan berbasis IT. Itu ya Bu ya, begitu yang baik. Untuk selanjutnya, strategi yang dipersiapkan Ibu Yanti ini seperti apa nih Bu? Strategi yang saya gunakan itu, yang saya rencanakan itu adalah PBL, yaitu pembelajaran yang berbasis pada masalah, itu problem based learning. Ya, yang dimana sintaknya itu saya salah satunya
memberikan asesmen awal kepada siswa ya untuk mengetahui kemampuan awal siswa itu. Kemudian saya memetakan mereka dengan membagi kelompok ya, dan membagi kelompok dan saya merencanakan juga untuk pembelajaran berdiferensiasi Dari asesmen awal tadi yang tadi nanti didapatkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Kontennya itu kita tidak hanya menggunakan media belajar atau sumber belajar yang ada di dalam kelas, yaitu buku pelajaran ya. Kita menggunakan media ajar yang berbasis internet, bisa dari YouTube, kemudian dari PPT saya yang saya buat juga. Jadi anak-anak itu tidak merasa bosan. Kemudian diferensiasi prosesnya itu saya mengajak anak untuk berkelompok untuk berdiskusi mengerjakan tugas-tugas yang ada yang saya berikan melalui LKPD. Ada interaksi antara mereka ya. Ada interaksi di antara mereka dan untuk yang sudah memahami dapat menjadi tetap sebaya pada teman yang belum memahami. Itu juga dengan pendampingan dari saya. Baik, Ibu, strateginya bagus sekali yang dipersiapkan. Kira-kira dari pertemuan kita kali ini, praobservasi adakah gambaran yang tersurat di pikiran Ibu Bayuning nih hari ini? Gambarnya seperti apa, Bu? Setelah tadi Ibu mengetahui tujuannya apa, area pengembangan juga yang dikehendaki seperti apa, serta strategi yang dipersiapkan, gambarannya seperti apa, Bu, dari percakapan kita hari ini tadi? Ya. Ada gambaran sih setelah kita ada percakapan kita hari ini, karena saya sudah membuat RPP dan sudah merencanakan dengan sedemikian rupa. Yang saya harapkan itu nanti dalam pembelajarannya kepada siswa peserta didik itu dapat mencapai tujuan yang telah saya rencanakan. Baik, Ibu, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih juga atas waktunya. Sampai ketemu lagi di minggu depan di observasi kelas ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Sudah rapi?
Jadi tempat nih. Ya, belajar kali ini nanti kalian harus dapat melalui pengamatan nanti bahkan kita PowerPoint ya, nanti kalian dapat menjelaskan prosedur pembagian dengan bilangan satu angka dengan sama. Ya. Kemudian nanti setelah melihat PowerPoint yang Ibu tayangkan, nanti kalian juga dapat menerapkan prosedur penghitungan pembagian dengan bilangan satu angka dengan cermat juga. Dan dengan media sedotan dan karet gelas, kalian dapat menghitung pembagian dengan bilangan satu angka dengan tepat. Lalu setelah dibagikan LKPD yang disediakan, kalian dapat menguji pembagian dengan bilangan satu angka menggunakan media konkret dengan tepat. Nah, anak-anak, oke. Masih ingat tidak lagu pembagian? Ingat ya. Kita nyanyi lagu pembagian dulu. Dibaginya berapa? 9. Yang pembaginya 3. Jadi dikurangi berapa? Sampai habis dikurangi 3. Mau tahu bagaimana cara membagi-bagiannya? Karena 65 dibagi 5, maka kita harus hafal perkalian 5. Jika anak-anak belum hafal, kita boleh lihat dulu kali. Cara menghitungnya masih sama seperti pembagian besar menjadi 15. Kita mulai lagi. Kita hitung kembali pembagiannya. 15 dibagi 5. Coba cari perkalian 5. Berapa hasilnya? Ya, adalah 3. Kita letakkan angka 3 di tempat hasil.
nol dan tidak ada angka yang dibagi lagi, maka PC sudah perhitungan kita. Jadi, hasil pembagian 45 dibagi 5 sama dengan 13. Kita ulang sekali lagi dengan contoh soal lainnya ya. Seperti dua. Atau tidak? Ulangi lagi. Ini contohnya. Ada 24 pensil. 24 pensil. Ya. Dibagikan kepada 6 orang siswa. 6 siswa. Caranya bagaimana? Ya. Caranya adalah dasar operasi pembagian. Jadi pembagian ini kebalikan dari perkalian. Kalian hafal tidak perkaliannya? Hafal. Harus hafal ya. Yang belum hafal dihafalkan. Karena kalau tidak hafal perkaliannya nanti akan susah kalau pembagiannya. Ya. Karena pembagian kebalikan dari perkalian. Contohnya A kali B sama dengan C. Pembagiannya C dibagi B sama dengan A, atau C dibagi A sama dengan B. Contohnya ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Pembagiannya 6 kali 3 sama dengan 6 kali 3. 6 dibagi 3 sama dengan hasilnya 6. Jika bilangan dibagi dengan 0 hasilnya adalah 6. Contohnya 1 dibagi 0 2 dibagi 0 5 dibagi 0 10 dibagi 0 100.000 dibagi 0 1 juta dibagi 0 1 miliar dibagi 0 100.000 dibagi 1
belanjakan. Mana kelompok 1? Siji, dua, telu, pas gini dulu, ada
tugas-tugas yang saya berikan tentang pembagian bilangan satu angka dengan diskusi kelompok. Kemudian siswa juga dapat mempresentasikan hasilnya setelah itu. Dan hasilnya, alhamdulillah ya, siswa dapat mengikuti semua langkah pembelajaran dengan baik, walaupun masih ada sebagian kecil yang masih belum dapat mencapainya, dan nanti saya akan mengadakan media untuk yang belum mencapai. Area pengembangannya yang Ibu katakan tadi adalah perangkat atau media pembelajaran itu ya. Dan untuk tingkat keberhasilannya menurut Ibu apakah sudah berhasil ataukah belum, ataukah memang perlu diulang kembali atau bagaimana, Bu? Sekitar 65% sudah dapat, hanya ada beberapa saja yang belum. Karena memang dikarenakan sesuai itu dan beberapa yang tidak menyukai belajar matematika. Iya, itu salah satu masalah atau kendalanya atau bagaimana Ibu? Iya. Kendalanya Kemarin itu kendala yang dihadapi salah satunya itu ya, ada beberapa siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika. Kemudian dalam diskusi kelompok juga masih ada siswa yang kurang aktif. Jadi yang aktif itu hanya itu saja. Untuk permasalahan dan kendala yang Ibu temukan di kelas kemarin itu, kira-kira rencananya untuk memperbaikinya itu seperti apa, Ibu? Rencana tindak lanjutnya. Nanti kan saya rencananya tuh akan merubah pendekatan yang akan saya berikan. Saya sini itu dengan melakukan pendekatan pribadi atau kelompok secara langsung pada siswa, dan juga akan merencanakan remedial juga bagi yang belum tercapai, dan insya Allah akan dilakukan secepatnya menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Baik, Ibu akan merubah pendekatan atau strategi dan metodenya dengan pendekatan pribadi atau kelompok seperti itu. Baik. Dan akan dilaksanakan secepatnya. Baik, semoga apa yang Ibu usahakan, upayakan, rencanakan untuk kedepannya semoga dapat berjalan lancar, ya, agar pembelajarannya bisa berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya, ya. Baik Pak, mohon izin untuk sendiri, saya minta umpan balik dari Pak Igun, bagaimana Pak umpan balik dari Bapak? Baik, terima kasih untuk pastinya. Setelah saya tadi mengikuti percakapan pasca observasi antara Ibu Enah dengan Ibu Lestari Damayanti tadi, ya ada percakapan dua arah di mana percakapan tersebut sudah cukup baik, di mana tadi apa yang dihadapi oleh Ibu Lestari Damayanti terkait mobil ajar maupun kendala-kendala tadi sudah ditemukan solusinya. Nah, semoga dengan adanya supervisi dengan tanggung jawab ini bisa menambah kepedean kita untuk lebih baik lagi. Ini saja. Jadi evaluasi kita bersama. Ya. Baik, terima kasih Bu Bayuni Lestari Damayanti dan Pak Win selaku pengajar praktik atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat ya. Baik, dari rangkaian yang sudah kita lewati dari pra observasi dan sekarang pasca observasi, alhamdulillah semuanya sudah melewati dengan baik ya Pak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswana, calon guru penggerak angkatan 11 UPT DSDN Bojang Melati, Kabupaten Indramayu. Hari ini
saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Bayu Lestari Damayanti dan Pak Yuyun Sutejo selaku pengambil fraksi. Kali ini kita akan berbincang ya Bu Yanti ya tentang pasca observasi kemarin. Setelah kita melakukan pra-observasi, kita juga sudah observasi di kelas, dan hari ini kita akan berbincang tentang pasca observasi. Selanjutnya Bu Yanti, kita akan berbincang, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan baik ya, terkait dengan observasi kemarin, yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah berjalannya observasi kemarin. Perasaan saya setelah observasi kemarin ya, walaupun sudah terbiasa mengajar karena memang ada yang mengamati, jadi agak grogi, ya ada tegangnya juga. Tapi alhamdulillah sih lama-lama saya dapat mengatasinya dan dapat jalan dengan baik observasi kemarin. Grogi ya Bu ya, karena di sana ada orang asing ya Bu ya, yang tidak setiap hari di sana. Namun alhamdulillah berjalan baik kegiatan belajar. Ya. Dari topik yang kemarin ya Bu ya, tetap akan saya bertanya sama seperti kemarin. Area pengembangan apa yang Ibu tetapkan untuk peserta didik di dalam pembelajaran di kelas? Yang pertama kan saya lakukan itu membuat perangkat pembelajaran. Nah, kemudian area pengembangan yang saya lakukan di kelas adalah siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan tentang pembagian bilangan satu angka dengan diskusi kelompok. Kemudian siswa juga dapat mempresentasikan hasilnya setelah itu. Dan hasilnya, alhamdulillah ya, siswa dapat mengikuti semua langkah pembelajaran dengan baik. Walaupun masih ada sebagian kecil yang masih belum dapat mencapainya, dan nanti saya akan mengadakan media untuk yang belum mencapai. Area pengembangannya Ibu yang Ibu katakan tadi adalah perangkat atau media pembelajaran itu ya. Dan untuk tingkat keberhasilannya menurut Ibu apakah sudah berhasil ataukah belum, ataukah memang perlu diulang kembali atau bagaimana Bu? Sekitar 65% sudah dapat, hanya ada beberapa saja yang belum. Karena memang dikarenakan sesuai itu dan beberapa yang tidak menyukai pelajaran matematika. Iya, itu salah satu masalah atau kendalanya atau bagaimana ini Ya. kendalanya sendiri? Kemarin itu kendala yang dihadapi salah satunya itu ya, ada beberapa siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika. Kemudian dalam diskusi kelompok juga masih ada siswa yang kurang aktif. Jadi yang aktif itu hanya itu saja. Untuk permasalahan dan kendala yang Ibu temukan di kelas kemarin itu, kira-kira rencananya untuk memperbaikinya itu seperti apa Ibu? Rencana tindak lanjutnya. Nanti kan saya rencananya tuh akan merubah pendekatan yang akan saya berikan. Saya sini itu dengan melakukan pendekatan pribadi atau kelompok secara langsung pada siswa, dan juga akan merencanakan remedial juga bagi yang belum tercapai, dan insya Allah akan dilakukan secepatnya menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Baik, Ibu akan merubah pendekatan atau strategi dan metodenya dengan pendekatan pribadi atau kelompok seperti itu. Baik. Dan akan dilaksanakan secepatnya. Baik, semoga apa yang Ibu usahakan, upayakan, rencanakan untuk kedepannya semoga dapat berjalan lancar, ya.
agar pembelajarannya bisa berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya, gitu ya. Baik Pak, mohon izin untuk sendiri, saya minta umpan balik dari Pak Yun. Bagaimana Pak umpan balik dari Bapak? Baik, terima kasih untuk semua. Setelah saya tadi mengikuti persyaratan pasca observasi antara Ibu Enah dengan Ibu Gunung Lestari Damayanti tadi, ya ada percakapan dua arah di mana percakapan tersebut sudah cukup baik, di mana tadi apa yang dihadapi oleh Ibu Lestari Damayanti terkait mobil ajar maupun kendala-kendala tadi sudah ditemukan solusinya. Nah, semoga dengan adanya supervisi dengan tanggung jawab ini bisa menambah kepedean kita untuk lebih baik lagi. Ini saja. Jadi evaluasi kita bersama ya. Baik, terima kasih Bu Bayun Lestari Damayanti dan Pak Win selaku pengajar praktik atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat ya. Baik, dari rangkaian yang sudah kita lewati dari pra observasi dan sekarang pasca observasi, alhamdulillah semuanya sudah melewati dengan baik ya Pak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu Enah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswana, calon guru penggerak angkatan 11 UPT DSDN Bojong Melati, Kabupaten Indramayu. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Bayun Lestari Damayanti dan Pak Yuyun Sutejo selaku pengajar fraksi. Kali ini kita akan berbincang ya Bu Yanti ya tentang pasca observasi kemarin. Setelah kita melakukan pra observasi, kita juga sudah observasi di kelas. Dan hari ini kita akan berbincang tentang pasca observasi. Selanjutnya Bu Yanti, kita akan berbincang ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Baik, ya, terkait dengan observasi kemarin, yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah berjalannya observasi kemarin? Perasaan saya setelah observasi kemarin ya, walaupun sudah terbiasa mengajar karena memang ada yang mengamati, jadi agak grogi, ya ada tegangnya juga. Tapi alhamdulillah sih lama-lama saya dapat mengatasinya dan dapat jalan dengan baik observasi kita. Grogi ya Bu ya, karena di sana ada orang asing ya Bu ya, yang tidak setiap hari di sana. Namun alhamdulillah berjalan baik kegiatan pembelajaran. Ya. Dari topik yang kemarin ya Bu ya, tetap akan saya bertanya sama seperti kemarin. Area pengembangan apa yang Ibu tetapkan untuk peserta didik di dalam pembelajaran di kelas? Yang pertama kan saya lakukan itu membuat perangkat pembelajaran. Nah, kemudian area pengembangan yang saya lakukan di kelas adalah siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan tentang pembagian bilangan satu angka dengan diskusi kelompok. Kemudian siswa juga dapat mempresentasikan hasilnya setelah itu. Dan hasilnya, alhamdulillah ya, siswa dapat mengikuti semua langkah pembelajaran dengan baik, walaupun masih ada sebagian kecil yang masih belum dapat mencapainya, dan nanti saya akan mengadakan media untuk yang belum mencapai. Area pengembangannya yang Ibu katakan tadi adalah perangkat atau media pembelajaran ya Bu ya. Dan untuk
tingkat keberhasilannya menurut Ibu apakah sudah berhasil ataukah belum ataukah memang perlu diulang kembali atau bagaimana Bu? Sekitar 65% ya, sudah dapat, hanya ada beberapa saja yang belum. Karena memang dikarenakan sesuai itu dan beberapa yang tidak menyukai pelajaran matematika. Iya, itu salah satu masalah atau kendalanya atau bagaimana Ibu? Iya. Kendalanya sendiri? Kemarin itu kendala yang dihadapi salah satunya itu ya, ada beberapa siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika. Kemudian dalam diskusi kelompok juga masih ada siswa yang kurang aktif. Jadi yang aktif itu hanya itu saja. Untuk permasalahan dan kendala yang Ibu temukan di kelas kemarin itu, kira-kira rencananya untuk memperbaikinya itu seperti apa Ibu? Rencana tindak lanjutnya? Nanti kan saya rencananya tuh akan merubah pendekatan yang akan saya berikan. Saya sini itu dengan melakukan pendekatan pribadi atau kelompok secara langsung pada siswa, dan juga akan merencanakan remedial juga bagi yang belum tercapai, dan insya Allah akan dilakukan secepatnya menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Baik, Ibu akan merubah pendekatan atau strategi dan metodenya dengan pendekatan pribadi atau kelompok seperti itu. Baik. Dan akan dilaksanakan secepatnya. Baik, semoga apa yang Ibu usahakan, upayakan, rencanakan untuk kedepannya semoga dapat berjalan lancar, ya, agar pembelajarannya bisa berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya, ya. Baik Pak, mohon izin untuk sendiri, saya minta umpan balik dari Pak Igun, bagaimana Pak umpan balik dari Bapak? Baik, terima kasih untuk semua. Setelah saya tadi mengikuti persyaratan pasca observasi antara Ibu Enah dengan Ibu Lestari Damayanti tadi, ya ada percakapan dua arah di mana percakapan tersebut sudah cukup baik, di mana tadi apa yang dihadapi oleh Ibu Lestari Damayanti terkait mobil ajar maupun kendala-kendala tadi sudah ditemukan solusinya. Nah, semoga dengan adanya supervisi dengan tanggung jawab ini bisa menambah kepedean kita untuk lebih baik lagi. Begitu saja. Jadi evaluasi kita bersama. Ya. Baik, terima kasih Bu Bayun Lestari Damayanti dan Pak Win selaku pengajar praktik atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat Bapak ya. Ya. Baik, dari rangkaian yang sudah kita lewati dari pra observasi dan sekarang pasca observasi, alhamdulillah semuanya sudah melewati dengan baik ya Pak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu Enah.